Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada wasi'ahu. Alhamdulillah, pada sebuah hari ini telah kita menunaikan salah satu kewajiban dan sekaligus kebutuhan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni salat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah kita akan melanjutkan dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang juga merupakan sebuah kebutuhan yang tidak kalah pentingnya. Karena kita tidak hadir, maka saya diberi amanah untuk mengganti beliau. Tapi saya tidak akan membahas tentang apa yang beliau baca. Saya sudah fotokopi kitabnya, tapi tidak mungkin saya bahas ini karena beliau yang punya pembahasan. Maka saya ambil tema yang lain. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan membahas 4 kul. Orang kita hanya biasa mengenal 3 kul, ya. Kita hanya bisa mengenal 3 kul, yakni kul huwallahu ahad, kemudian kul a'udzu birabbil falaq, kemudian kul a'udzu birabbin nas. Ada 1 kul yang menurut saya perlu digabung menjadi 4 kul, yakni qul ya ayyuhal kafirun. Isyarat yang dapat kita pahami menyatunya 4 kul itu kita bisa lihat ketika kita salat witir. Ya, di salat witir yang 3 rakaat langsung atau 2 tambah 1 itu bacaannya biasanya yang berurutan itu adalah surah Al-A'la, ya, Sabbih isma rabbikal a'la, kemudian surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, baru rakaat ketiga trikul. Nah, itu isyaratnya. Itu isyaratnya. Di situ isyaratnya bahwa 4 kul ini perlu untuk dikaji, dipahami, dan dihidupkan dalam pikiran kita, dalam kalbu kita, dan dalam ekses kita. Ini perlu 4 kul ini. Itu disyaratkan di situ. Saya memahami isyaratnya di situ. Nah, yang menarik lagi adalah Nabi seringkali memadukan antara qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad dalam salat. Contohnya, kalau mau salat fajar sebelum subuh, setelah di rakaat pertama setelah surah Al-Fatihah itu qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua itu qul huwallahu ahad. Contoh kedua, kalau orang mau salat sunat ba'da maghrib, nah, itu juga yang dibaca. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun setelah Fatihah, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Juga kalau orang tawaf baru dia mau salat sunat di belakangnya makam Ibrahim, itu juga yang dilakukan. Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Berarti ini 2 berkuasaan. Lalu kemudian kul yang kedua itu sudah dikenal, surah yang dimana keduanya berisi permintaan. Berarti dia juga bergabung. Maka kemudian ini kita coba memahaminya dalam 4 kul, bukan saja 3 kul, tapi 4 kul. Insya Allah saya akan coba membahas ini
dengan satu pembahasan yang holistik, yang menyatu, menyeluruh, satu kesatuan. Saya ingin jelaskan dulu hubungannya empat surah ini. Surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Kalau menurut urutan surah dalam Al-Quran, ini dulu yang disebut, baru ini, baru ini. Itu dulu yang disebut. Antara ini ada surah An-Nasr dan surah Al-Masad atau Al-Lahab. Antara bilas dengan ini. Kita ingin bahas dulu hubungan empat surah ini. Kalau surah Al-Kafirun ini dicermati dengan baik, maka intinya adalah, pesan intinya adalah bebaskan dirimu dari kekafiran. Ini pesan intinya. Bebaskan dirimu dari kekafiran. Kemudian konsistenlah dalam menegakkan ibadah praktis, bukan istilahnya, bukan ibadah praktis ya. Tauhid ibadah sebagai tauhid praktis. Ini tauhid praktis. Ini dua intinya surah Al-Kafirun. Kemudian intinya surah Al-Ikhlas adalah tauhid teoritis. Ini isinya tiga: tauhid zat, tauhid sifat, dan tauhid af'al. Kemudian inti dari surah Al-Falaq, ini intinya itu ada pada kalimat Rabbul Falaq, Rabbil Falaq. Di sini digambarkan bahwa Al-Falaq ini tidak pernah lepas dari kata Rabb. Nih, tidak pernah lepas dari kata Rabb. Kemudian inti surah ini, surah An-Nas, itu juga selain berisi tentang permohonan perlindungan terhadap Rabbul Falaq dari berbagai kejahatan fisik. Di sini juga berisi intinya ini Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Ini tiga kalimat inti kehidupan, inti kesadaran. Pertama, mesti manusia sadar akan rububiyahnya Allah, sadar akan uluhiyahnya Allah, dan sadar akan uluhiyahnya Allah. Kalau ini orang sadar, insya Allah terlindungi dari kejahatan batin. Jadi kul a'udzu birabbil falaq itu menjelaskan kejahatan
kejahatan yang tampak, sementara Al-Auzubillah itu menjelaskan kejahatan yang tersembunyi. Nah, kejahatan yang tersembunyi ini sangat kuat pengaruhnya dibanding kejahatan fisik. Itu di mana risalatnya? Itulah sebabnya mesti berlindung kepada rububiyahnya Allah, kepada kepemilikan dan kekuasaannya Allah, dan kepada uluhiyahnya Allah. Sementara kejahatan fisik hanya satu, yakni rububiyahnya Allah. Di surah Al-Falaq hanya satu kalimat yang menyebut Tuhan, tapi di surah An-Nas tidak. Ini menunjukkan bahwa tingkat keselidikan kejahatan batin itu jauh lebih kuat dibanding kejahatan fisik. Itu garis besar isinya. Nah, kita lihat dalam konteks menurut saya ini proses menggambarkan empat surah ini menggambarkan proses perjalanan menuju Tuhan, menuju Allah sedekat-dekatnya. Empat surah itu menggambarkan proses. Yang pertama, surah Al-Kafirun. Kita sudah bilang tadi, isinya bebaskan dirimu dari kekafiran. Dalam bahasa tasawuf itu disebut takhalli. Takhalli, pengosongan diri dari segala sesuatu, khususnya kekafiran. Kosongkan dirimu dari kekafiran. Ini tahapan pertama yang harus dilakukan dalam proses perjalanan menuju Tuhan. Kosongkan diri. Dalam diri manusia, wadahnya Allah adalah hati. Wadahnya Allah adalah hati. Maka kosongkan hatimu dari apapun, khususnya yang terkait dengan kekafiran. Setelah itu isi. Apa isinya itu? Dalam filsafat disebut tahalli. Hati. Begini hamzah. Tahalli. Berkait tahalli. Pengisian. Jadi setelah dia kosong, isi. Apa isinya? Ini Pak. Isi dengan kesadaran akan Allah. Tahani. Nah, dua surah ini itu terkait dengan tajalli. Tajalli. Apa itu tajalli? Bacalah, kenalilah, sadarilah, lihatlah, dengarlah. Penampakan manifestasi Tuhan pada al-Falaq, pada alam semesta, adapun pada waktu-waktu subuh dan pada dirimu sebagai manusia. Jadi Allah yang tunggal secara zat, fisik, sifat dan akal itu bertajalli, bermanifestasi tampak jelas pada alam semesta dan pada diri manusia. Maka kalau orang mengerti ini, tidak ada di alam semesta ini yang bukan penampakan Allah. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Semua yang ada pada alam semesta ini itu penampakannya Allah, manifestasi ketuhanan. Karena tidak ada di antara mereka yang bisa lepas dari Allah. Jadi sama Bapak menggambarkan kesadaran ketuhanan, Bapak tidak bisa terlepas dari Allah. Sama Pak Ustaz tidak bisa terlepas dari Allah. Di pohon tidak bisa terlepas dari Allah. Di hewan tidak ada terlepas dari Allah. Kalau sama Bapak ada Allah
di hewan ada Allah ada ketiga. Lalu kapan kita berpisah dengan Allah? Kapan? Kapan kita tertutupi dari Allah? Tidak. Tapi kesadaran kita yang menjadi penutup itu sendiri. Contoh Pak, ini masjid ini besar nama. Kira-kira setiap orang masuk di sini mestinya melihat masjidnya. Ya. Tapi saya mau bertanya, apa setiap bapak masuk di sini selalu merasakan hadirnya di masjid? Lewat ibadah kaji ini? Kan tidak. Ya. Kenapa tidak? Karena titik fokus kita bukan pada masjid. Sama ketika dengan Allah pada setiap makhluk yang diciptakan Tuhan itu menggambarkan manifestasi Tuhan. Tapi kenapa selalu kita melupakan Tuhan ketika kita bertemu dan berinteraksi dengan makhluknya? Karena titik fokus kita pada makhluk bukan pada Tuhan. Sama ini. Jadi intinya prosesnya 3. Tahalli, kosongkan dirimu dari kekafiran. Tahalli, tahalli, isi dengan kesadaran ketuhanan. Kemudian bacalah kesadaran ketuhanan itu pada alam semesta secara khusus, secara umum, dan pada manusia secara khusus. Ini proses 3 tahapan perjalanan menuju Tuhan. Nah, ini kajian yang Ustaz Hamzah ini yang bawakan materi tasawuf. Jadi di dalam penyusunan surah-surah Al-Quran itu bukan tidak punya makna. Setiap nabi mempersatukan satu surah dengan surah yang lain. Dia memiliki makna. Itulah sebabnya perlu dihidupkan 4 kulli dalam kesadaran intelektual, dalam kesadaran kalbu, dan kesadaran action. Maksud saya, hiduplah dalam kehidupan dunia ini lewat makna-makna ini. Hiduplah di sini. Kalau dijawab Al-Kafirun, siapa itu orang kafir? Adakah orang muslim mukmin yang kafir? Adakah mukmin muslim kafir? Ada. Tapi bukan kafir iktikadi. Dia kafir nikmat. Orang kafir nikmat itu disebut juga kafir. Yang mana yang dimaksud kafir nikmat? Tidak bisa, tidak mau bersyukur kepada Allah. Padahal salah satu kunci kehidupan adalah syukur. Dan kunci kehidupan syukur ini berbanding lurus dengan kunci kehidupan yang lain, yakni sabar. Dua ini tidak bisa terpisah. Kalau ada sabar, butuh syukur. Kalau ada syukur, butuh sabar. Saya kasih contoh. Biasanya orang yang bersyukur itu baru dapat nikmat. Tapi ketika dia sudah dapat nikmat, dia pasti bersyukur. Ketika dia bersyukur, dia butuh kesabaran. Karena boleh jadi misalnya bersyukur, alhamdulillah, sebentar nikmat itu dia salah gunakan. Maka dia tidak sabar dalam menggunakan nikmat. Sementara orang yang kesulitan dalam musibah, dia butuh pertama sabar. Tapi ketika dia bersabar, dia butuh syukur. Apa maksudnya? Alhamdulillah, saya dicoba, tapi saya diberi kesabaran oleh Allah. Dia syukuri kemampuannya, bersabar. Jadi dia tidak terpisah. Sama ini Pak, kalau menolak kekafiran, isi dengan
di sini. Nah, saya ingin jelaskan 3 yang terakhir. Rabbun Nas. Kita sudah tahu surah terakhir Al-Quran adalah surah An-Nas. Surah pertamanya Al-Fatihah. Ini Al-Quran. Logikanya sederhana. Quran itu kitab kehidupan. Maka ketika Quran dimulai diawali dengan surah Al-Fatihah, isyarat maknanya bukalah, awalilah hidup dan kehidupanmu dengan surah Al-Fatihah. Lalu kemudian dengan mulanya surah An-Nas, tutuplah kitab kehidupanmu dengan kandungan surah An-Nas. Tutup. Orang yang menutup kitab kehidupannya dengan kandungan surah An-Nas, itu orang yang selamat. Itu orang yang selamat. Saya ulang. Orang yang mampu menutup kehidupannya dan diberi kemampuan oleh Allah untuk menutup kehidupannya dengan kandungan surah An-Nas, itu orang yang selamat. Pertanyaannya, gimana apa kandungan surah An-Nas ini? Intinya di mana, Pak? Di sini. Perhatikan, Pak, kata An-Nas dihubungkan dengan rububiyahnya Allah. Kata An-Nas dihubungkan dengan mulkiyahnya Allah. Kata An-Nas dihubungkan dengan ilahiyahnya Allah. Apa intinya itu? Allah ingin mengatakan isyarat maknanya, hei manusia, sadarilah, milikilah kesadaran rububiyahmu. Hei manusia, milikilah kesadaran mulkiyahmu atau malikiyahmu. Hei manusia, milikilah kesadaran uluhiyahmu. Apa yang dimaksud dengan kesadaran uluhiyah? Kesadaran akan pemeliharaannya Allah, bahwa tidak ada satu makhluk di atas dunia ini yang terbebas dari pemeliharaan, pengaturan, pendidikan, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, semuanya dalam pemeliharaan Allah. Dan pemeliharaan Allah itu sangat mulia, sangat besar, sangat perkasa. Itu yang disebut istilah Izzatul Rububiyah. Izzatul Rububiyah. Ini kesadaran pertama yang mesti hadir ketika di akhir hayat. Kesadaran kedua, ini kesadaran mulkiyahnya Allah. Sadarilah bahwa apapun yang ada di atas dunia ini, termasuk diri kita, dalam kepemilikan Allah dan dalam kekuasaan Allah. Ini kesadaran kedua. Tidak ada milik kita. Kita hanya dimiliki. Lalu bagaimana kita masuk berkuasa? Diri kita sendiri tidak pernah kita miliki. Lalu bagaimana kita berkuasa terhadap diri sendiri? Contoh, Pak. Bapak punya nyawa? Punya. Kalau nyawanya Bapak mau keluar dari Bapak bisa tahan? Bapak punya nyawa, tapi tidak kuasa terhadap nyawa. Tidak kuasa terhadap. Tidak punya nyawa, tapi tidak kuasa terhadap nyawa. Berarti kita tidak mutlak. Ya, kita hanya diberi sama Allah. Bapak punya pembantu di rumah, anggaplah punya. Meskipun Bapak mungkin tidak punya. Bapak berkuasa terhadap pembantunya? Iya kan? Iya kan? Tapi kalau dia tidak mau masuk kerja, Bapak bisa masak? Misalnya dia sakit, dia keluar daerah. Tidak. Bapak berkuasa, tapi Bapak tidak
dimilikinya. Itu contoh. Jadi kita tidak mungkin berada pada kekuasaan ini. Itulah sebabnya manusia disandarkan kepada kepemilikan dan kekuasaan Allah. Itu namanya kesadaran mulkiyah, tauhidul mulkiyah. Di sini tauhidul rububiyah. Kalau orang memiliki dua kesadaran ini, maka konsekuensi logisnya di sini kesadaran uluhiyah, kesadaran penyembahan hanya kepada Allah. Kalau ini kesadaran hadir pada tiga ini hadir di akhir ayat kita, insya Allah kita selamat. Insya Allah kita selamat. Kalau ini tiga kesadaran kita, pemilik tiga kesadaran ini yang akan mudah berkata La ilaha illallah di akhir ayat ini. Kita salat, kita puasa, kita ibadah. Ibadah kita yang merupakan gambaran rububiyah itu dasarnya ini, rububiyah dan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara meraih ini? Bagaimana cara meraih ini? Kembali ke Al-Fatihah. Sejak awal hidupkan ini. Hidupkan kesadaran rububiyah sejak awal. Hidupkan kesadaran uluhiyah sejak awal. Hidupkan kesadaran uluhiyah sejak awal. Karena tiga kesadaran ini ada pada surah Al-Fatihah. Coba. Ada kata dalam surah Al-Fatihah. Rabbul Alamin. Kata Al-Alamin itu dikaitkan dengan kata isyaratnya seluruh alam semesta itu dalam rububiyahnya Allah, dalam pemeliharaan Allah. Dan kata Al-Alamin ini di dalam Al-Quran lebih banyak bermakna An-Nas sebagai manusia. Kata Al-Alamin dalam Al-Quran lebih banyak menunjuk makna An-Nas sebagai manusia. Jadi alam yang paling banyak disebut dalam Al-Quran itu alam tentang manusia. Itu benar. Adalah kata Malik di dalam surah Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin. Sekarang dengar. Adalah kata ilah dalam surah Al-Fatihah. Ada tak? Ada. Ilah ada tak? Masa ada? Tidak ada. Secara teks tidak ada. Tapi secara maknawi ada. Pada ayat apa? Iyyaka na'budu. Itu hakikat ilah itu. Iyyaka na'budu. Itu. Maka kalau mau dapat ini di ayat-ayat, hadirkan dan sebutkan dalam kehidupan kita di awal kehidupan kita. Tiga-tiga ini. Nah, tiga-tiga ini. Rabbul Alamin, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka insya Allah, Pak, kalau ini dimiliki di awal kehidupan dan dipelihara dalam proses hidup, maka kita akan beralih pada tiga kesadaran ini. Kalau kita berlindung berada pada tiga kesadaran ini, kita terlindungi dari kejahatan batin yang paling berbahaya, yakni bisikan-bisikan setan. Itu bisikan setan paling berbahaya itu di saat orang sakaratul maut. Di situ paling berbahaya itu. Karena setan ini menggelincirkan kita dari iman menjadi kafir, dari iman menjadi kafir.